Mengapa sejarah Perang Dunia tidak pernah terlupakan? Perang Dunia, baik Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, bukan hanya sekadar catatan dalam buku sejarah. Mereka adalah peristiwa global yang mengubah wajah dunia secara mendalam, dari geopolitik, sosial, ekonomi, hingga budaya. Bahkan setelah lebih dari 100 tahun sejak Perang Dunia Pertama, dimulai pada tahun 1914, dan 80 tahun sejak Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939, ingatan kolektif umat manusia terhadap dua tragedi besar ini tetap hidup dan mengakar kuat. Lalu, mengapa peristiwa-peristiwa ini tidak pernah benar-benar terlupakan? Skala kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang Dunia Pertama dan Kedua menandai eskalasi konflik yang belum pernah disaksikan umat manusia. Jutaan nyawa melayang, kota-kota hancur rata dengan tanah, kehidupan masyarakat berubah secara drastis. Pada Perang Dunia Pertama, sekitar 20 juta orang tewas. Sementara pada Perang Dunia Kedua, jumlah korban meningkat tajam hingga mencapai lebih dari 70 juta jiwa, baik dari kalangan militer maupun sipil. Selain angka korban yang mengerikan, perang ini juga memperkenalkan jenis-jenis senjata baru yang belum pernah digunakan sebelumnya, seperti gas beracun, tank, senapan mesin, dan bom atom. Di Hiroshima dan Nagasaki, bom atom menandai babak baru dalam sejarah manusia, di mana kehancuran bisa datang dalam sekejap mata, dan dampaknya bertahan puluhan tahun. Semua ini menjadi pengingat betapa mengerikannya dampak konflik berskala global, dan menjadi alasan mengapa peristiwa tersebut selalu dikenang dan dijadikan bahan refleksi oleh generasi berikutnya. Dampak psikologis dan budaya yang mendalam. Perang tidak hanya menghancurkan secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Para tentara yang kembali dari medan perang mengalami trauma berat. Istilah seperti shell shock dan gangguan stres pasca trauma mulai dikenal luas setelah perang. Mereka yang selamat membawa luka batin yang tak terlihat, dan hal ini memengaruhi masyarakat luas, termasuk keluarga dan komunitas mereka. Di sisi lain, perang juga mengubah budaya. Sastra, seni, dan film dipenuhi dengan kisah tentang perang. Misalnya, novel seperti All Quiet on the Western Front oleh Erich Maria Remarque dan The Diary of Anne Frank menjadi suara generasi yang mengalami perang. Film-film seperti Saving Private Ryan, Schindler's List, dan The Pianist menjadi sarana populer untuk mengingatkan generasi baru tentang kengerian perang. Melalui berbagai ekspresi budaya ini, memori tentang Perang Dunia terus hidup, bahkan di negara-negara yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik. Lahirnya tatanan dunia baru. Perang Dunia Kedua secara khusus mengakhiri era dominasi kekaisaran kolonial dan melahirkan tatanan dunia baru. Lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia lahir sebagai respons terhadap kekacauan global, dengan tujuan mencegah konflik serupa di masa depan. Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai dua kekuatan besar dunia pasca Perang Dunia Kedua, yang kemudian memicu era Perang Dingin selama lebih dari 4 dekade. Negara-negara lain di Eropa yang hancur akibat perang, seperti Jerman, Jepang, dan Italia, kemudian bertransformasi secara ekonomi dan politik, membentuk model rekonstruksi yang sering dijadikan studi kasus di bidang hubungan internasional dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, dunia seperti yang kita kenal saat ini, baik dalam bentuk organisasi internasional, kerjasama ekonomi, hingga konsep hak asasi manusia modern, tidak akan terbentuk tanpa adanya pengalaman pahit dari Perang Dunia. Peringatan dan monumen sebagai penjaga ingatan. Di berbagai belahan dunia, kita dapat menemukan museum, tugu peringatan, dan pemakaman militer yang didedikasikan untuk mengenang para korban perang. Setiap tahun, banyak negara mengadakan hari peringatan, seperti Hari Pahlawan di Indonesia, Hari Peringatan di Inggris, atau Hari Mengenang di Amerika Serikat. Acara-acara ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan terhadap mereka yang gugur,
tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pengingat akan pentingnya perdamaian. Beberapa situs seperti Auschwitz di Polandia dan Hiroshima Peace Memorial di Jepang telah menjadi simbol global dari tragedi perang. Situs-situs ini tidak hanya dikunjungi oleh warga lokal, tetapi juga oleh jutaan turis internasional setiap tahunnya. Melalui kunjungan ini, kesadaran tentang bahaya perang terus diwariskan lintas generasi dan lintas budaya. Pelajaran moral dan kemanusiaan. Salah satu alasan paling mendasar mengapa sejarah Perang Dunia terus dikenang adalah karena peristiwa-peristiwa ini menyimpan pelajaran moral yang sangat penting bagi umat manusia. Holocaust, misalnya, mengungkapkan sejauh mana manusia bisa kehilangan sisi kemanusiaannya ketika kekuasaan, ideologi ekstrem, dan propaganda bertemu. 6 juta orang Yahudi bersama jutaan lainnya dari etnis dan kelompok yang dianggap inferior oleh Nazi dibunuh secara sistematis. Peristiwa ini menjadi titik balik kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan hukum internasional. Dari tragedi inilah lahir Konvensi Jenewa yang diperbarui, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta pengadilan-pengadilan internasional seperti Pengadilan Nuremberg dan Mahkamah Pidana Internasional. Dengan kata lain, perang bukan hanya menyisakan luka, tetapi juga menjadi sumber kebangkitan etika global untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Relevansi terhadap konflik kontemporer. Sejarah Perang Dunia tetap relevan dalam memahami konflik masa kini. Banyak pola yang berulang: ekspansi militer, propaganda nasionalisme ekstrem, perebutan sumber daya, dan polarisasi politik. Dari invasi Irak hingga krisis di Ukraina dan Timur Tengah, pelajaran dari Perang Dunia digunakan untuk menganalisis dan mencegah eskalasi konflik. Bahkan dalam politik domestik, perbandingan dengan era pra-perang sering digunakan untuk mengingatkan masyarakat akan bahaya otoritarianisme, fasisme, dan disinformasi. Dalam menjaga memori sejarah Perang Dunia. Di sekolah-sekolah, kurikulum sejarah umumnya memasukkan topik ini sebagai bagian wajib. Buku teks, dokumenter, dan pelajaran sejarah membantu siswa memahami betapa seriusnya dampak perang terhadap kehidupan manusia. Selain itu, berbagai lembaga pendidikan dan organisasi nirlaba terus mengadakan seminar, simposium, dan pameran sejarah guna memperluas pemahaman publik. Di dunia digital, konten-konten seperti video dokumenter di YouTube, podcast sejarah, dan kursus daring membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda untuk mempelajari masa lalu secara interaktif dan mendalam. Keterlibatan banyak negara dalam konflik. Tidak seperti perang-perang sebelumnya yang bersifat lokal atau regional, Perang Dunia benar-benar melibatkan banyak negara dari berbagai benua. Ini menciptakan rasa keterhubungan global terhadap peristiwa tersebut. Kolonialisme membuat negara-negara seperti Indonesia, India, dan Afrika Selatan terlibat, meski secara geografis jauh dari Eropa. Pasukan dari berbagai negara turut serta, baik sebagai bagian dari sekutu maupun blok poros. Karena itu, memori kolektif tentang perang ini tidak hanya milik satu bangsa, tetapi merupakan warisan global. Fakta bahwa banyak negara merasakan dampaknya secara langsung atau tidak langsung membuat sejarah ini tetap relevan di berbagai konteks nasional. Dokumentasi dan arsip yang luas. Perang Dunia merupakan peristiwa yang terdokumentasi dengan sangat baik. Foto, video, surat kabar, dokumen militer, dan kesaksian pribadi tersedia dalam jumlah besar. Kemajuan teknologi saat itu, seperti radio dan film, memungkinkan masyarakat dunia menyaksikan dan mendengar langsung berita dari garis depan. Hari ini, banyak arsip digital tersedia secara daring yang memungkinkan siapapun mengakses dan mempelajari sejarah ini dengan mudah. Proyek-proyek seperti Shoah Foundation, Museum Peringatan Holocaust, dan Museum Perang Kekaisaran di Inggris telah mendigitalkan jutaan dokumen dan rekaman suara para penyintas.
yang memperkuat kesan emosional dan mendalam akan peristiwa-peristiwa tersebut. Trauma yang diturunkan antar generasi. Banyak keluarga masih menyimpan cerita perang dalam ingatan kolektif mereka. Kisah kakek yang bertempur di Eropa, nenek yang bertahan hidup dari pengungsian, atau anggota keluarga yang tidak pernah kembali dari medan perang menjadi bagian dari identitas keluarga. Trauma ini diwariskan baik secara emosional maupun melalui narasi-narasi pribadi dan menjadi bagian dari siapa kita hari ini. Di banyak tempat, generasi muda tumbuh dengan kesadaran bahwa kebebasan dan perdamaian yang mereka nikmati saat ini adalah hasil dari pengorbanan masa lalu. Narasi ini memperkuat keinginan untuk tidak melupakan sejarah. Kesimpulannya, melawan lupa adalah bentuk penghormatan. Sejarah Perang Dunia tidak pernah terlupakan karena ia merupakan peringatan abadi tentang betapa rapuhnya peradaban ketika dikuasai oleh keserakahan, fanatisme, dan kebencian. Ia tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran, tetapi juga membuka jalan bagi kesadaran global akan pentingnya perdamaian, kerjasama internasional, dan nilai-nilai kemanusiaan. Mengingat sejarah ini bukanlah bentuk glorifikasi terhadap perang, melainkan upaya untuk memahami, belajar, dan mencegah. Melalui pendidikan, dokumentasi, budaya, dan ingatan kolektif, dunia memilih untuk tidak melupakan. Karena hanya dengan mengingat, kita bisa memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang kembali.